Enggak sih, jadi memang dulunya ya itu kan lama banget, rambutnya panjang, hitam kayak sunsilk gitu ya. Sebenarnya kalau seneng musik sih dari kecil pastinya, karena memang orang tua aku dan juga nenek kakek aku tuh suka musik. Waktu SD aku dikirim sama sekolah, terus yang lain itu pesertanya kelas 6. Aku kelas 4 sendiri. Kelas 4 sendiri. Aku udah diminta lama oleh Pak Peter Gonta sebagai promotor dari Java Jazz Festival. Iya, mereka sih rata-rata mengakui, memang bilang, dan mereka memang amazed gitu dengan betapa banyaknya dan betapa bagusnya talent-talent di Indonesia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mara. Halo. Seperti yang udah Ian Kala bilang ya dari tadi Marmor ya, kalau nanti di jam 1 abis Jumatan kita akan ketemu lagi. Dan seperti biasa kalau Mara Musik ini Ian Kala selalu ditemanin sama teman-teman yang wah keren-keren lah pokoknya ya. Berikut ini adalah hari ini tanggal 5 November tidak akan saya lupakan karena ini salah satu achievement saya yang unlock ya. Menginterview the one and only teman Mara. Di studio kita sudah ada Teh Dira. Hai teman Mara. Halo Kang Ian. Aduh, Teh Dira ini beneran loh, saya achievement unlock loh. Saya tuh saya serius saya. Saya salah satu yang beli tuh album Something About Girl. Terima kasih. Serius. Alhamdulillah. Itu yang diproduserin Bluey kan? Iya. Wah, itu waktu itu kan album itu rilis tahun berapa Teh? 2010 tuh saya masih kuliah tuh ya teman Mara. Waktu itu di semua majalah musik dan semuanya membicarakan album itu. Kalau nggak salah pas di rilisan Rolling Stone gitu itu salah satu masuk. Saya lupa ya, most anticipated most awaited gitu-gitulah pokoknya. Karena pada saat itu tuh karya dari seorang Dira Sugandi ini ditunggu-tunggu nih. Mudah-mudahan sekarang masih ditunggu ya. Masih ditunggu dong, orang dari tadi saya ngeliatin terus ininya MV-nya channel YouTube-nya dan segala macam. Dan 11 tahun berlalu 2010 kan? Iya. 11 tahun berlalu akhirnya ketemu juga sama orangnya. Ya ampun, lama banget. Aduh, kalau di album itu kan Teh Diranya rambutnya masih panjang gitu ya. Ini pendek ini dalam rangka pandemi atau gimana Teteh? Enggak sih, jadi memang dulunya ya itu kan lama banget, rambutnya panjang, hitam kayak sunsilk gitu ya. Gak di sunsilk. Terus waktu itu tuh kayak aduh, kalau pendek cocok nggak ya gitu. Terus kata makeup artis aku pada saat itu bilang coba aja dulu pakai wig gitu. Pakai wig dulu. Sependek ini waktu itu pakai wignya. Iya, cepak gitu pas pakai wig. Terus orang-orang bilang bagus pantas. Ya udah, waktu itu akhirnya pertama kali aku cepakin. Dijadikan terus keterusan. Bahkan aku sempat botak juga. Iya betul. Saya sempat gitu. ini apakah saya mau menarik Teh Dira ini bergabung gitu komunitas saya ya. Ya kalau waktu itu memang ada ininya sih, ada campaign kita penggalangan donasi buat anak-anak yang kena kanker kan gitu, jadi sekalian gitu. Oke ya. Tapi ini ya mungkin teman Mara, apalagi teman Mara yang milenial mungkin masih asing. Waduh, kalau masih asing silakan di Google aja deh Dira Sugandi atau Dira kelewatan kalau Anda tidak tahu ya. Tadi saya nanya kan Teh Dira ini kan dari Bandung dan ternyata dari daerah-daerah Bandung atas juga, Bandung Utara lah ya gitu ya. Teteh gimana Teteh ngelihat, pasti sekarang kan lebih banyak di Jakarta mungkin ya. Iya, bolak-balik sih. Bolak-balik. Udah deket ya sekarang Jakarta. Iya, Bandung. ada tol yang yang di atas itu ya. Gimana Teteh ngelihat Bandung? Setiap pulang ke Bandung tuh apa yang Teteh rasakan? Masih ser-seran gak sih? Iya sih, yang pasti sih Bandung akan selalu menjadi kalau bahasa Inggris itu hometown ya buat aku ya, karena kan aku memang lahir di sini juga gitu. Jadi walaupun sekarang ada rumah di Jakarta, sering bolak-balik, tapi lebih betah di Bandung sih. Udara enak ya Teh ya. Aduh. Kayaknya lebih lebih comfort gitu ya, lebih cozy kali ya Teh ya. Dan lebih ada space aja untuk bernafas gitu ya. Maksudnya kayak aku bisa dapat ide-ide, banyak inspirasi sih
biasanya kalau di Bandung gitu. Oh ya, Iya. waduh, ini berarti jadi perhatian nih untuk pemerintah di Jakarta ya. Mungkin Iya. sampai seorang Dira Sugandi nggak bisa bernafas tuh di Jakarta. Tapi ada jadwal rutin nggak sih Teh? Misalnya pokoknya ngajak suami, anak, pokoknya dalam sebulan 2 kali deh balik ke Bandung atau? Kalau anak aku memang di Bandung, sekolahnya di Bandung juga Oke. gitu. Nah kalau suami memang dia lebih banyak kegiatannya di Jakarta gitu. Tapi at least 2 minggu sekali pasti dia pulang. Pulang ya Iya. ke Bandung ya. Iya. Aduh, saya jadi penasaran nih. Jadi kita bocorin aja ya teman Mara. Jadi Iya. Teh Dira ini besar di daerah Sukajadi, ya, Sukajadi. Enggak sih, dulu aku misalnya di Cimbuluit. Di Cimbuluit. Jadi di Sukajadi baru mungkin 10 tahun, 20 tahun ke belakang ya. Waduh, itu mah bukan baru Teteh. Oh baru ya? Bukan baru ya? 15 tahun. Tapi aku besarnya di Cimbuluit. Oh iya, pokoknya daerah atas lah berarti tetap ya, daerah atas sih. Bandung Utara Iya, ya. iya. Pokoknya kalau ke daerah Punclut ngelewatin daerah kekuasaan Iya. Teh Dira berarti ya. Daerah Rindang segala macam. Teh dulu zaman di Bandung, Teteh tuh seringnya kemana sih Teh seorang teenagers Dira Sugandi? Aku kan sekolah di Taruna Bakti, jadi ya daerah Riau Lumayan ya, sekitarnya itu, terus Dago. Udah Oh my god. ini apa? Nongkrong di Mejeng kalau bahasa dulu Teteh, mejeng dan ngeceng. Gelayal sama Dunkin Donat. Aduh, good old times ya Teh ya. Aduh nih, buat apa teman Mara mungkin yang satu alma mater dengan Teh Dira atau jangan-jangan teman seangkatannya Teh Dira ya sedang mendengar, nah boleh datang ke sini sekalian nostalgia. Teh Diranya sedang ada di Pati Ukur nomor 5, langsung aja masuk ke lantai 2 ya. Mau ketemu Teh Dira di Radio Mara bilang. Tapi masa nggak bawa apa-apa Teh ya? Minimal buat penyiarnya lah. Oh, Dunkin iya, Donat, bener. Dunkin Donat Bener. mah ya. Masih ada nggak sih? Masih ada Oh, Teteh, masih yang di ada. situ, di Dago, gitu. Masih ada dah di bawah kan maksudnya? Iya, yang di apa tuh? Yang di Superindo. Rangga Malela. Jalan apa sih? Orang itu? Gamalela. Rangga Malela bukan sih? Kayaknya udah nggak ada ya. Nanti kita cek dulu Teteh. Kita akan kirim Iya, kru iya. ke sana. Boleh, Tolong boleh. ini Dira Sugandi pengen tahu masih ada nggak itu ya Dunkin Donat. Aduh, nah Teh terus mulai menggeluti musik nih. Sebelum kita ngobrolin ini, karena kalau ngobrolin Teh Dira tuh alah musik tuh udah kayak ngedipin mata, udah Aduh. gampang gitu. Kita pengen cerita-cerita masa kecilnya dulu pertama kali seneng musik atau kayak nyadar kayaknya di sini nih gue nih. Itu tuh kapan sih Teh? Sebenarnya kalau senang musik sih dari kecil pastinya, karena memang orang tua aku dan juga nenek kakek aku tuh suka musik. Jadi di lingkungan rumah tuh selalu ada musik yang dipasang gitu kan. Oke. Walaupun beda-beda genre gitu ya, dari mulai ya pastinya kalau nenek kakek lebih yang klasik ya. Maksudnya yang klasik, bukan classical music tapi maksudnya lebih ke, Oldies gitu. Iya, oldies. Oke. Terus kalau papaku banyak dengerin kayak Frank Sinatra, Oh, swing gitu ya. Chicago, Harry Belafonte. Kalau mamaku banyak dengerin Stevie Wonder, Michael Jackson, Oh, Earth, oke. Wind and Fire, David Foster. Funk ya gitu-gitu ya. Ya pop funk gitulah ya. Iya, jadi memang dari kecil aku suka. Aku dari kecil juga udah dengerin kalau yang lokalnya kan ada Mama Ute, dulu aku Oh, idola iya, banget, betul. Mama Ina gitu ya. Dari kecil aku banyak denger musik dan nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Oke. Itu saya penasaran nih, seorang Dira Sugandi pas masih kecil nyanyi-nyanyi sendiri itu sudah bagus kayak sekarang belum sih Teh? Nggak tahu sih, cuman emang dulu waktu SMP tuh pernah dikirim mama sekolah. SD. Waktu SD aku dikirim sama sekolah, terus yang lain itu pesertanya kelas 6. Aku kelas 4 sendiri. Kelas 4 sendiri, Terus- paling kecil berarti. Iya, terus kata jurinya ke mama aku bilang gini, Bu ini sebenarnya harusnya anak ibu menang katanya gitu. Cuman kan paling kecil sendiri katanya, nggak enak kalau dimenangin. Jadi juara 2. Agak kurang fair ya pada saat itu perlombaannya ya. Iya, maksudnya kayak sebenarnya ini buat kelas 6 sih Oh, gitu. Terus oke. tapi kelas Jadi 2, itu mungkin kelas jadi 4. pengurangan nilai kali ya. Lu bagus tapi lu di syarat itu lu menyalahi gitu ya. Mungkin gitu. Itu lombanya di Bandung Teh.
Enggak, SMP kan aku sempet di Serpong di daerah BSD situ dekat Serpong. Waduh. Karena papaku di sana dinasnya gitu. Jadi kebayang ya teman Mara ya, umur kelas 4 SD aja udah harusnya menang tapi nggak menang gitulah pokoknya ya. Aduh, Teh, saya penasaran panggung pertama seorang Dira Sugandi tuh inget nggak? Nggak, bukan panggung profesional, maksudnya nyanyi pertama nih depan orang gitu. Kapan ya? Kelas berapa mungkin? Panggung ya paling di sekolah ya. SD aku udah nyanyi sih. SD tuh. SD udah nyanyi. Waktu itu inget nggak Teh lagu apa yang pertama kali dinyanyiin? Saya inget banget ya, nih kalau saya kelas 3 SD udah nyanyiin lagunya Indra Lesmana sama Gilang Ramadan Selamat Tinggal loh. Ih, kok hebat banget. Kan waktu itu disuruh lagu bebas sama gurunya SD. Terus saya nyanyiin itu, bila diri bertemu Rea. Gitu. Anak kecil begok. Nah, ini lagu pertama yang dinyanyikan. Ingat lagu pertama apa ya? Kayaknya sih waktu SD lebih banyak nyanyi lagu apa tuh namanya ya? Lagu karya komposer Indonesia ya, seperti Ismail Marzuki. Oh, gitu, lagu ya. Ini apa? Lagu nasional gitu ya? Sepasang Mata Bola gitu. Iya. Dulu mah memang anak sekolah tuh masih familiar ya dengan lagu-lagu nasional. Kalau anak sekarang kayaknya mungkin udah lebih makin ke loose K-pop ya sekarang mereka lagu nasional Korea. Oh ya. Aduh, teman-teman jangan kemana-mana ya. Tadi udah kita ulik sedikit ya masa kecilnya Dira Sugandi from Ciumbuleuit ya. Abis ini kita akan ngobrolin ini yang ditunggu-tunggu, Back in Time dari Dira Sugandi. Iya, I love you too Teteh. Tadi I love you soalnya di terakhirnya. Saya kan seperti halnya Assalamualaikum harus dijawab Waalaikumsalam. Jadi kalau ada bilang I love you too Teteh gitu. Walaupun itu sebenarnya ke diri sendiri sih. Ya nggak apa-apa, saya juga I love you to myself. Self love ya. Self love ya. Itu tadi utuh ya. Itu tahun berapa Teh? Ingat nggak? Utuh mah tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Waduh. Dan akhirnya benar-benar utuh perjalanan karir musiknya ya, sampai sekarang datang ke Mara ini membawa Back in Time nih teman Mara ya. Back in Time ini baru saja dirilis official videonya itu di tanggal 29 Oktober kemarin. Yeah. Dan bisa dilihat di kanal YouTube-nya Dira Official ya. Yeah. Nah, ini kita mau ngobrolin Back in Time nih Teh. Ini kan di press release-nya juga dibilang bekerja sama dengan Harvey Mason Jr. Itu ketemunya gimana Teteh? Ketemu. Apakah lagi jalan di Ciumbuleuit terus di Dago dia lagi makan Dunkin Donat gitu. Cuanki. Lagi makan cuanki ya. Ceritanya sebenarnya panjang ya. Saya siap-siap dulu berarti. Oke. Tahun 2018 aku mendapatkan kesempatan. Sebenarnya aku udah diminta lama oleh Pak Peter Gonta sebagai promotor dari Java Jazz Festival untuk kolaborasi dengan Harvey Mason Senior, yang mana adalah bapaknya dari Harvey Mason Jr., yang mana adalah drummer for Play. Tapi gak tahu emang baru akhir kesampaian tuh 2018. Nah terus dia seneng banget gitu, terus waktu itu kita diminta untuk perform di gala dinner Java Jazz. Nah pada saat aku lagi perform sama Harvey Mason Senior, itu di belakang musisi biasa kan pada ngobrol, pada nongkrong gitu. Itu kalau nggak salah waktu itu gitarisnya Vanessa Williams, dia bilang bahwa ini anaknya tuh kan dia produser yang lagi hits lah sekarang gitu. Terus ada suami aku di situ karena suami aku kan dia salah satu program director Java Jazz Festival. Terus dia cerita sama aku itu katanya Harvey Mason Jr. tuh produser gitu. Terus pas aku cek di internet, ternyata dia banyak memproduseri album-album yang aku suka banget gitu, dari mulai Justin Timberlake, Beyonce yang Birthday, terus Brandy, Whitney Houston yang terakhir, album terakhir, Michael Jackson, Usher, banyak banget deh gitu. Gitu, gila, gue suka banget albumnya, karya-karya dia aku suka banget. Terus yang film tuh ada Dreamgirls, ada Sing, itu dia semua yang Dreamgirls juga ini kan Beyonce juga kan ya? Iya, Jennifer Hudson itu dia, sama Sing yang Tori Kelly itu dia yang bikin. Terus aduh gila keren banget
banget ya. Terus kan ya Ngail aja dulu ya, kayak kalau produserin dia keren deh gitu kan. Nah terus ya alhamdulillah sih hubungan aku dengan bapaknya cukup baik. Terus aku bilang, boleh nggak saya minta kenalin sama anak kamu gitu? Oh sure, dia bilang gitu. Terus diperkenalkan lewat email gitu ya, dikenalin lewat email. Lalu sebenarnya sih dia cuma bilang kayak, oh yaudah boleh kirim aja link performance kamu, dia bilang gitu. Aku kirim, ya udah nggak ada balasan juga gitu. Terus itu masih di 2018 tuh Teh, iya, apa menjalin komunikasinya? Iya, terus 2019 pas mau Java Jazz, aku dihubungi lagi sama bapaknya. Dia bilang, Dira, I'm coming to Java Jazz again. Dia bilang gitu, and I would really love to collaborate again with you. Dia bilang gitu. Dia ngajak aku bikin tribute to Aretha Franklin. Dia bilang gitu. Ya udah, dia datang dengan MD dia yang sama, Kevin Randolph. Yang mana Kevin Randolph itu adalah produser juga. Dia produsernya Logic, Rihanna, Jay-Z juga pernah gitu. Baik banget tapi sama aku. Terus setelah Java Jazz yang 2019 itu, terus bapaknya nanya ke aku, jadi gimana kamu udah berhubungan belum sama anak saya? Udah sih, tapi ya udah belum ada balas lagi, kataku gitu kan. Terus dia bilang, I'll talk to him, dia bilang kayak gitu. Jadi kalau bapaknya ya, langsung udah tuh langsung ya. Terus jadi pas selesai Java Jazz tiba-tiba dia email aku, dia bilang, kita bisa gak ya set up phone call? Dia bilang gitu, dia mau telepon. Terus waktu itu aku inget banget, aku abis nyanyi di acaranya Gary V, kan dia lagi Indonesia waktu itu, yang apa namanya, motivator itu ya. Abis itu dia telepon, terus dia bilang, so what is it about? Kayak everybody's telling me that I should work with you. Dia bilang gitu. Jadi my dad, terus my producer Kevin, kata dia gitu. Banyak yang ngomong ya. Dia bilang gitu, lu harus ini deh. Maksudnya di Indonesia tuh kita main nama Dira. She's a great singer, and she has a great personality. You should work with her gitu. Ya udah, terus dia nanya, so I understand that you want to make a record. Dia bilang kayak gitu. Iya, aku bilang gitu. Ya udah, just come to LA, dia bilang gitu. Oh alah. Udah, berangkatlah 2019. Berangkatlah ke situ. Nah ini berarti Back in Time ini lagu yang Teh Dira bawa dari Indonesia atau begitu ketemu di studio jamming gitu? Enggak, jadi memang sebelum berangkat ke sana ya mereka kan nggak bisa ya, kayak maksudnya itu benar-benar harus ditentuin waktu tanggal berapa kita akan workshop gitu. Jadi dari manajer dia udah arrange aku untuk workshop 4 hari sama dia. Jadi hari pertama aku datang, introduction dulu, ngobrol dulu biar sama-sama jelas maksudnya ini arahnya mau kemana, direction dari albumnya mau lebih kemana, aku pengennya gimana. Terus dia juga make sure tanya sama aku kayak what do's and don'ts-nya gitu, yang mau kamu sampaikan melalui lirik kamu, apa yang kamu nggak mau sampaikan di lirik kamu, nggak mau ada di lirik kamu. Pas sudah clear ya udah kita langsung workshop gitu. Dan lagu Back in Time itu kalau nggak salah di hari kedua deh baru jadi. Itu sudah termasuk liriknya Teh atau just music? Udah langsung jadi. Jadi mereka cepat banget kerjanya. Jadi mereka punya beberapa studio. Biasanya tuh awalnya. Tapi kalau yang Back in Time ini kita langsung. Jadi aku kerjasama dengan dua music producer di bawah Harvey. Itu ada duo perempuan producer, The Wild Cards. Ada Esterna sama Sadie Curry. Terus kita kolaborasi juga dengan 2 singer-songwriter, ada Coco Jones sama Carly Page. Jadi berempat cewek-cewek sama aku gitu. Jadi kita berbeda satu ruangan. Pertama Sadie sama Esterna, dia bikin dulu musiknya. Ini kira-kira kita udah bikin nih beatnya kayak gini, chordsnya kayak gini, kamu suka nggak gitu. Terus pas aku bilang oke aku suka, oke kita terusin dari sini. Ya udah, terus yang 2 itu mereka langsung cari melodinya, terus udah selesai melodi langsung kayak oke, kira-kira kamu mau ngomongin apa di lagu ini, kita cari lirik yang sesuai gitu. Cepet banget sih mereka kerjanya. Itu baru aja saya mau nanya, atau mungkin juga teman Mara penasaran gitu ya, apa sih yang ngebedain cara flow worknya gitu ya. Kalau mereka cepet banget sih. Kalau di Indonesia tuh kayaknya cuma briefing, ayo ngumpul, yo kayak di sana tuh kayak well arranged, well managed banget ya. Jadi memang mereka punya banyak studio, jadi bagi-bagi tugas. Jadi emang cepet banget sih gitu, nggak kayak kita. Kalau aku maksudnya kayak stuck lama gitu kan, kayak nggak dapet ide terus tinggalin dulu ide. Kalau mereka nggak, kayaknya memang udah terlatih ya, kayaknya memang ya intinya kayak
ya mungkin mereka udah komit aja kayak itu pekerjaan mereka, itu hidup mereka gitu. Jadi sehari-hari mereka ya pasti latihan bikin lagu terus gitu. Jadi cepet ide-idenya itu cepet keluar ya gitu. Jadi nggak stuck lama gitu. Mungkin setengah jam sampai 1 jam udah jadi. Gitu. Iyalah untuk ukuran maksudnya membuat sebuah karya 4 hari, maksudnya udah langsung. 4 hari itu kita jadi 7 lagu. 4 hari itu 7 lagu. Iya, tapi yang baru aku rekam baru 3. Gitu. Oke, itu mah bukan 3 Teteh. bukan baru atau 3 mah udah lumayan dong ya. Oke. Nah, terus ini nih Teh, sebenarnya kan bekerja sama dengan musisi luar negeri kan bukan kali pertama ya. Kalau teman Mara sebagai informasi saja, album pertamanya Teh Dira ini Something About Girl ini diproduksi oleh Bluey Incognito. Nah, yang ngebedain nih Teh, yang ngebedain kerja sama Bluey 11 tahun lalu sama ini kan selama 11 tahun itu kan industri musik berkembang, masuk K-pop pula segala macam gitu. Bedanya sih aslinya dulu aku masih jauh lebih muda ya. Jadi lebih kayak mungkin lebih kecil kontribusinya, lebih banyak nurutnya sama Bluey gitu ya. Karena ya aku kayak ya udah dipercaya aja sama dia gitu. Dia lebih banyak mengarahkan gitu. Tapi kalau sekarang bedanya aku udah tahu apa yang ingin aku sampaikan melalui lagu-lagu aku, message apa yang ingin aku sampaikan, lirik lagu, kata-kata apa yang ingin aku pergunakan di lirik lagunya. Terus juga music directionnya lebih kemana gitu. Aku udah bisa menyampaikan sama produser aku gitu. Kalau dulu mungkin lebih banyak aku ikut Bluey aja gitu. Karena usia juga ya, umur juga masa muda lah. Terus juga kan pertama kali kan waktu itu bikin mungkin masih album, jadi gampang kayak kali ya. Jadi ya udah paling waktu itu sih kalau di album pertama aku lebih banyak kontribusinya ke cerita aja. Maksudnya kayak secara tidak langsung kayaknya Bluey itu banyak dengerin curhat aku atau cerita aku tentang orang lain, mungkin tentang Indonesia, tentang dan berdasarkan pengalaman Bluey juga sering ke Indonesia, mungkin dia melihat budaya di sini seperti apa gitu, keindahan alam di sini seperti apa gitu. Jadi banyak lah gitu ya sumber inspirasinya gitu. Kalau sekarang bener-bener aku udah tahu apa lebih involved kali Teh ya, lebih dalam ya. Iya benar. Termasuk milih-milih sound segala macam. Saya pengen ada sound ini di sini gitu. Nah, kalau sound juga sih enggak, karena memang aku datang tuh jadi mereka udah siap sih, udah siap. Oh tapi sempet juga sih ada satu lagu yang maksudnya aku pilih sound juga tapi nggak banyak, maksudnya paling kayak mereka udah jadi, terus aku bilang ini kalau gitarnya diganti sama sound lain bisa nggak? Atau mungkin aku bilang ini soundnya sebenarnya pengen dapat 90s tapi bisa nggak soundnya agak lebih modern sedikit gitu. Oke, gitu ya. Nah, Teh, saya juga penasaran ini nih. Orang-orang kan kebanyakan ini ya dalam tanda kutip mengagung-agungkan kerja sama musisi luar negeri dan segala macam. Nah, sekarang saya pengen dibalik nih. Apa mungkin bukan nggak enak ya, tapi kurang lebih ke situ tuh pertanyaannya. Maksudnya apa yang terkait kerjasama musikal dengan musisi dalam negeri yang nggak ada tuh di musisi bule gitu? Apa ya? Yang pasti sih mereka yang lebih enaknya tuh di kita kalau bagian ininya nih enaknya kerjasama dalam negeri deh gitu. Dalam negeri apa sama luar? Dalam negeri yang enaknya di dalam negeri. Yang enaknya mungkin bahasanya sama kali ya. Iya maksudnya di luar itu gitu, atau mungkin ada sisi kayak tadi kan well managed sih, kayak misalnya wah gue lagi pengen santai bener, kalau sama musisi luar negeri teh santainya teh beda gitu kan. Kalau di kita kan mungkin itu yang bikin musisi kita teh lama bikin album teh karena nanti dulu lah gitu. Ya justru kayaknya aku tipe orang yang justru harus harus di ekosistem yang gitu kali ya, justru kayak yang pace-nya cepat, terus kayak profesional tuh dalam arti gimana ya, sebenarnya mereka nggak apa namanya ya, bukan menyeramkan tapi bener-bener ya profesional aja gimana sih, betul. Kayak oke, kalau misalnya waktunya kerja gitu, terus mereka bener-bener total aja gitu. Jadi kayak waktu pertama kali aku juga ngerasain aku perform sama Incognito tuh pertama kali banget tuh kayak bener-bener beda banget gitu ya, kayak treatmentnya, gitu. treatment di panggung, iya, soundnya semua tuh bener-bener
perfect banget gitu kayaknya. Sebenarnya ini juga suatu yang sering juga sih kita bahas sama teman-teman sesama musisi juga di Indonesia gitu. Apa ya sebenarnya kayak kalau dilihat-lihat sih sebenarnya kita punya kemampuan yang sama Ya gitu betul, ya. SDM-nya ada Ya, ya. cuman apa ya kayaknya yang bikin beda tuh apa ya? Emang kita mesti mencari juga sih jawabannya, belum ketemu juga gitu. Ya namanya juga kalau disebut-sebut negara berkembang teteh ya Iya, kita. tapi sebenarnya makanya ini sebenarnya salah satu motivasi dan harapan aku juga sebenarnya dengan aku bekerja sama dengan Harvey Mason Jr. yang karena sekarang dia itu kan menjabat ini tahun kedua dia sebagai presiden dan CEO of the Recording Academy, asosiasi yang menyelenggarakan the Grammys gitu. Oke. Jadi sebenarnya tujuan aku juga dan harapannya aku juga sebenarnya ke depannya ini buat membuka jalan juga sih buat Betul. adik-adik, buat regenerasi gitu kan. Karena pas aku ngobrol sama dia itu kayak ternyata aku adalah artis Indonesia pertama kali yang diproduserin sama dia. Iya, gitu. iya, Jadi aku bilang sama dia bahwa kamu harus tahu bahwa Indonesia tuh banyak banget talent yang bagusnya. Betul. dan aku tanya kamu udah pernah ke Indonesia belum, dia bilang. Terus aku bilang kamu harus datang ke Indonesia. Aku betul. bilang aku pengen juga ke depannya in the future aku bisa undang dia untuk mengadakan workshop produser apa maksudnya Produce producing musik ya. producing supaya produser-produser kita, musisi-musisi kita bisa apa namanya memiliki standar Upgrade yang sama lah ya. gitu. Wah ya teman-teman, jadi di balik merilis single ini juga Teh Dira ini diharapkan bisa ngebuka pintu nih buat teman-teman, apalagi sekarang kayaknya udah borderless ya Teh ya. Iya, Lewat makanya IG kamu bisa maksudnya Bener, bisa melakukan iya. sesuatu. Kan teman-teman juga udah banyak yang melakukan sebelum aku gitu ya. Maksudnya aku percaya ini bisa menjadi sekarang juga teman-teman yang lain juga udah banyak ya kita lihat ya di rilis lagu di di Amerika Ya. atau di produser Amerika. Nah, aku berharap ini bisa menjadi sebuah movement yang kolektif gitu Iya, sifatnya betul, kan. betul. Dan kalau kita bareng-bareng tuh kalau kita saling support ya insya Allah kan impactnya akan lebih besar juga. Amin, Gitu. amin ya. Waduh, bangga ini mah nggak cuma Bandung yang bangga punya Teh Dira, Indonesia yang bangga punya Teh Dira. Abis ini kita akan cerita sebenarnya cerita soal apa sih Back in Time itu, tapi nanti jangkem-kem ya teman Mara. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Wah teman Mara sebenarnya lebih seru ngobrol off airnya loh. Siapa tahu tadi saya nanya-nanya, Teteh kira-kira butuh nggak nih yang bawain koper-koper gitar gitu. Saya mau lumayan lah bawain tas gitu, lumayan loh. Saya diajak ke LA loh. Aduh, tapi bener loh Teh, tadi narasi saya sebelumnya bahwa nggak cuma Bandung yang bangga, tapi Indonesia juga bangga punya Teh Dira. Dan punya banyak nama-nama lain yang memang membanggakan sekali ya gitu ya. Saya jadi penasaran nih Teh sebelum ngomongin Back in Time. Iya. Sebenarnya dari orang-orang yang pernah Teh Dira temuin aja ya, itu gimana sih pandangan mereka terhadap musisi Indonesia as a personal gitu? Maksudnya secara skill, secara apa, terus mungkin ada nggak, mungkin nggak apa-apa Teh belak-belakan aja, misalnya musisi di negara kamu Teh bagus hanya saja, gitu tuh. Sunda bisa. Iya, mereka sih rata-rata mengakui, memang bilang, dan mereka memang amazed gitu dengan betapa banyaknya dan betapa bagusnya talent-talent di Indonesia gitu. Ya kalau masukan paling ya itu ya, maksudnya harus lebih lebih membuka diri aja kali ya, lebih membuka diri dan lebih pemikirannya, mindsetnya lebih global aja kali gitu. Oke. Walaupun kita tetap tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia tuh sebenarnya punya market yang sangat besar gitu. Jadi sebenarnya kita juga, aku juga think globally, tapi juga aku tetap Indonesian. Iya, dan tetap berpegang pada roots aku ya sebagai orang Indonesia gitu. Jadi justru itu yang bagi mereka itu sesuatu yang unik gitu. Maksudnya aku pernah beberapa kali di Java Jazz, aku juga sebenarnya kurang paham maksudnya mereka bilang kayak you're very cultural gitu kan. Terus padahal kan aku gak sehari-hari pakai batik juga gitu ya. Makanya
Makanya kadang tuh pengen bilang juga bahwa sebenarnya membawa identitas Indonesia tuh tidak selalu harus berupa sesuatu yang kasat mata gitu ya, Iya, tapi betul. kayak dengan cara pembawaan kita, Attitude iya, ya. gitu. Makanya tadi ada narasi attitude kamu tuh Indonesia banget ya, sama kayak orang gitu kan kayak nggak mau ngantri, nah Indonesia banget tuh ya kayak gitu. aduh jangan. Aduh, soalnya Semoga udah enggak lah ya, sekarang udah Semua 2021 masa sih kan masih udah nggak mau ngantri teh, ngantri. kan semua dari ini digital Makanya. sekarang Bener, ya. bener. Nah, sama ini juga nih teh, apa kayak kita ngelihat masa sih Korea tuh bisa loh. Iya. Ya kan Korea itu tuh masif sekali gitu. Gini sih, kalau aku melihat memang Korea, Indonesia tuh gini sih, Indonesia tuh terlalu banyak sekali ya. Maksudnya dari jenis musik aja udah beda-beda banget ya, gitu banyak banget. Jadi memang harus diakui memang lebih kompleks juga gitu ya. Cuman yakin pasti bisa sih, insya Allah Iya, suatu iya. hari bisa. Amin. Karena kalau dilihat dari talent ya kita nggak kalah lah. Mungkin malah Iyalah. malah kita. Iya dong. Iya, karena kan sebenarnya mereka itu mereka benar-benar di train, tapi walaupun banyak sekali juga yang punya suara yang bagus ya, tapi mereka lebih, aku lihat sih lebih kayak ke fashion, ke koreografi gitu ya, ke Visual dance. ya. Visual betul sekali. Kalau Memanjakan kita lihat, mata banget kalau kita gitu. lihat klipnya gila-gila banget kan Iya, mereka. niat gitu. banget gitu. Nah, kalau Indonesia tuh sebenarnya kita banyak pure raw talent ya, yang bener-bener kayak nggak didukung apa-apa, kayak udah bagus banget aja gitu. Iya, betul. Kebayang nggak kalau misalnya semuanya Di-manage ya? ada punya support system yang baik ya. dan juga support dari pemerintah juga gitu ya, G2G-nya gitu, pasti bisa sih. Bisa lah, Untuk bisa lah. sama lah ya sama Amin. Korea. Amin. Ya, minimal nyamain lah kalau nggak bisa ngelebihin ya. Iya. Jadi ini apa yang dirintis Teh Dira sekarang ini ya teman Mara, mungkin impactnya bukan setahun 2 tahun sekarang, mungkin Betul, nanti buat anaknya Teh Dira, iya, buat betul. cucunya kita Betul, baru kerasa betul, tuh. Jadi betul. enak kita cerita dulu. Kan dulu kan kakek kita kan cerita dulu kakek tuh bawa benar. bambu runcing. Wah, sekarang nanti kita dulu ya, mama tuh ke LA gitu. Iya benar. Nah, ini tentang Back in Time nih teman Ya. Mara. Kalau misalnya sekali lagi ya, Back in Time ini selain sudah ada di playlistnya Mara, juga sudah ada video klipnya di kanal YouTube-nya Teh Dira di Dira Official. Diranya Ya. capital semua, DIRA. Nah, tadi saya tuh pas ngeliat video klipnya, saya sempat mikir, oh ini mungkin lagu ini personal karena ada foto mendiang ayah ya, Iya. mendiang papa gitu. Iya. Ternyata teman Mara, lagu dan video klip ini sudah diproduksi dari 2020 Februari ya Teh ya. Iya. Langsung lockdown juga jadwal rilis ya. Benar. Coba Teh silakan ceritain Teh gimana itu. Iya, jadi memang ya syutingnya tuh kan tahun kemarin ya, Februari, dan itu memang dilakukan beberapa hari setelah papa aku meninggal gitu. Jadi sutradaranya Adam Grandley dia nanya, Dira mau nggak pasang foto papa kamu gitu, Okay. just to pay a tribute, dia bilang kayak gitu. Boleh, aku bilang kayak gitu. Ya udah, jadi ada foto papa, mungkin teman-teman yang udah nonton tahu ada foto papa aku di situ sama aku waktu masih bayi. Tapi sebenarnya Back in Time itu sebenarnya lagunya menceritakan, jadi gini, waktu pada saat workshop sebenarnya tuh aku ingin menyampaikan aja melalui lagu Back in Time bagaimana kita kadang-kadang suka tiba-tiba teringat akan kejadian di masa lalu gitu ya. Okay. Sebenarnya awalnya gitu aja. Tapi ternyata setelah lagunya jadi, setelah aku menyanyikannya, kok aku jadi mendapatkan kayak makna yang berbeda. Terus kayak aku bisa relate sama perjalanan kayak self transformation journey aku gitu ya. Okay. Aku merasa bahwa kayak baik buruknya kita di masa lalu itu tuh akan selalu menjadi bagian dari perjalanan transformasi kita sekarang ya. gitu. Dan jadi ya aku mengajak untuk teman-teman berefleksi diri melalui lagu Back in Time dan juga embrace and also cherish the past. Iya, the past, the old you gitu. That yang membuat kita menjadi diri kita sekarang ini gitu. Oke, jadi apa intinya
yang terjadi di masa lalu itu memang harus terjadi untuk membentuk kita sekarang ya Teh ya. Jadi kan kadang kan kayak nyesel nah gitu itu ya. tuh baru tuh. Nyesel atau mungkin justru ada yang stuck juga di masa lalu. Betul. Gitu. Nggak move on kalau kata orang sekarang ya. Jadi ibaratnya yang buruk-buruknya dipelajari sehingga tidak terulang lagi, yang baik-baiknya dibawa terus sampai nanti gitu. Betul. Udah cocok kan saya dipakai jadi juru bicara Teh? Boleh. Gantiin si Kiki, Bisa. gantiin si Kiki Kemas. Jadi semalam si Kikem ini nge-WhatsApp katanya, Yan temanya apa? Nggak ada tema. Kalau Jumat nggak ada tema. Kalau 17-an. Temanya Ibu Kita Kartini, saya bilang gitu. Kalau datangnya hari Kamis kemarin, Teh Dira wajib membawakan lagu 90s dulu sebelum nyanyi. Oh gitu. Tapi saya penasaran nih, Teh, saya pengen mention masing-masing dari lokal maupun non lokal maupun interlokal, 3 musik interlokal ya zaman Warto. 3 musik heroesnya seorang Dira. Dari lokal dulu deh, siapa aja 3 nih? Dari lokal pastinya Rusanaya, Mama Ute ya. Terus Vina Panduwinata. Oke, 2, 1 lagi Teteh. Satu lagi yang siapa cowok ya? mungkin cewek terus dari tadi. Cowok Glenn Fredly sih. Wah, marhum ya. Jadi aku bener-bener nonton konser penyanyi Indonesia yang bener-bener aku adore. Kayaknya berbekas banget gitu. Glenn sih. Itu ya 3 itu. Nah sekarang dari interlokal tadi Teteh. Interlokal aku banyak denger Whitney Houston, Mariah Carey. Nah ini satu lagi agak banyak. Satu lagi coba di antara banyak itu coba diakumulasi, bukan dipilih-pilih. Udah deh dia aja nih 3. Siapa ya? Saking banyaknya ya. Aku suka Brandy sih. Oke, Brandy ya. Nah, saya juga penasaran nih, Teh, seorang Teh Dira ini kan terkenal tuh kalau nyanyi tuh technical lah, sangat technical. Saya jadi penasaran gitu, Teh Dira tuh suka dangdut nggak sih Teh? Dengerin dangdut nggak sih? Atau jangan-jangan bisa nyanyi dangdut? Aku tuh gini, ada dangdut yang aku dengerin yang menurut aku bagus banget gitu. Siapa tuh Teh? Atau apa judul lagunya? Aku suka Iyeth Bustami ya, bagus banget sih bener. menurut aku. Raja di Laut itu Laksmana, ya? Zapin itu ya? Oke. Tapi susah ya dangdut itu. Gak bisa. Pernah nyoba Teh? Tapi susah. Gak bisa ya? Kayaknya itu emang harus, kalau menurut aku tuh sama ya kayak dangdut, terus sebenarnya sama juga sih kayak R&B, country, semua tuh kayak mungkin kayak udah mendarah daging gitu nggak sih? Iya betul. Jadi ya udah keluar kayak gitu aja gitu kan nyanyi. Jadi kalau dipelajari susah banget. Penyanyi dangdut disuruh ngepop juga tetap ada cengkoknya itu ya. Oke, jadi nah kalau guilty pleasure seorang Dira Sugandi di musik deh. Apa ya? Aku suka dengerin apa sih? Biasanya kan orang tuh kan gak mau ngaku, kayak misalnya anak metal nih ngaku saya penggemar Air Supply sebenarnya ya gitu-gitu. Tapi itu dibilang guilty nggak juga sih ya? Maksudnya yang beda banget gitu, yang orang gak nyangka, lu tuh dengerin ini, gitu. Kemarin baru ngebahas juga sih kayak kaset pertama yang aku beli. Nah apa tuh Teh? Kalau bukan lungsuran dari mama ya. Kalau Rusanaya gitu kan lungsuran. Ini Metallica. Yang album mana Teh? Yang pertama itu loh. Album pertama? Yang Kill Em All. Atau yang ada Entertainment? Entertainment. Black Album yang hitam doang. Tahun 83 apa 88 itulah pokoknya. Pokoknya Metallica tuh ngetop pas album itu tuh Entertainment. Kenapa bisa beli itu Teteh? Suka aja. Suka. Dulu tuh aku dengerin itu Guns N' Roses, Red Hot Chili Pepper, dengerin 10 Tura. 10 Tura ya. Kebayang nggak tuh teman Mara, Teh Dira Sugandi nyanyi ini? Tapi waktu kemarin waktu Guns N' Roses di Jakarta aku nonton. Ya. Nah ini kalau grup Metallica juga aku nonton. Metallica yang 2013 ya, yang di GBK ya. Itu saya juga nonton Teh, sampai jual gitar kan ada. Iya kan ada movementnya tuh yang diprakarsai Kang Aryan Seringai bilang Aba bikin akun demi Metallica. Jadi lu kalau mau nonton, mau jual apa, mau gitar, mau jual apa. Keren ya. Itu Aryan kakak kelas saya di Tora Bakti. Aduh seru sekali, tapi mohon maaf nih Teh. Apa tuh? Soalnya udahan kita cuma dikasih sejam sih lagian.
enak apa ngobrolnya enak dikasih Seru waktu ya? cuma sejam gitu. Boleh nggak nambah sejam lagi? Aduh tapi terima kasih ya Teh ya. Sami-sami kalian. Sudah datang ke sini. Nanti kalau albumnya jadi main lagi ke sini. Insya Allah. Ya ditunggu full albumnya karena 11 tahun kayaknya udah cukup kelamaan ya. Bu ya. Cuman 3 nanggung ya. Iya, Doain 3 atuh ya. 3 lagi lah IP lah minimal ya karena katanya kan 2022 udah boleh lah konser-konser gini lagi Iya, dari tadi kita nonton ini ya. Amin semoga ya udah Jadi, bisa. main lagi ke Mara tuh mungkin Iya. nanti dibikinin showcase spesial di Mara. Boleh. Gampang lah. Sehat-sehat ya Dira, salam buat keluarga, Iya, suami terima sama kasih. anak. Sehat-sehat juga semuanya teman Mara dan semua Oke. penyiar di sini. Amin. Nah teman Mara sekali lagi Dira dengan Back in Time sudah ada di playlist kita ya. Terus juga sudah ada video klipnya di kanal YouTube Dira Official. Kalau mau request Bolbang Bolpis ke WA kita 0811 244 1067 atau DM aja IG kita di @marafmbdg. Ian Kalanya pamit, tapi teman Mara jangan kemana-mana karena di luar sudah mendung. Kita suruh Teh Dira bawain dulu Back in Time. Ian Kalanya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teteh. Waalaikumsalam. I'm on my way to okay, I'm alright. But still your face makes a way into midnight. All through the day I'm impatient to bedtime. Got me anxious and waiting to rewind. Better on my own, I'm being honest. But my memories, they tend to leave me haunted. Better on my own, I'm being honest. But every now and then I'm reminiscing on it. So I don't wanna lie, lie, lie. I'm reaching for you every night, night, night. And every time I close my eyes, I dream about you and I go back in time. Been 3 weeks, can't believe that we called it. Got so used to your calling. Look, I know I said it, but lately I've been starting to regret it. And no, I'm not forgetting. Better on my own, I'm being honest. But my memories, they tend to leave me haunted. Better on my own, I'm being honest. But every now and then I'm reminiscing on it. So I don't wanna lie, lie, lie. I'm reaching for you every night, night, night. And every time I close my eyes, I dream about you and I go back in time. And I don't wanna lie, 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 lie. I'm reaching for you every night, night, night. And every time I close my eyes, I dream about you. I'm reaching for you every night, night, night. And every time I close my eyes, I dream about you. I'm reaching for you every night, night, night. And every time I close my eyes, I dream about